Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati seluruh kepala sekolah SMA dan SMK jajaran Kota Yogyakarta beserta guru dan staf yang saya cintai dan saya banggakan, seluruh siswa-siswi SMU dan SMK wilayah Kota Yogyakarta. Berbahagia sekali pada kesempatan kali ini. Perkenalkan, saya Kasat Binmas Polresta Yogyakarta, Kompol Leonisha, ingin menyampaikan materi tentang penanggulangan kenakalan remaja. Jadi faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya kenakalan remaja itu saya bagi menjadi 3, yaitu faktor internal, faktor eksternal, serta faktor lainnya. Faktor internal itu sendiri, yang pertama, krisis identitas. Perubahan biologis dan sosiologis pada diri remaja memungkinkan terjadinya 2 bentuk integrasi. Yang pertama, terbentuknya perasaan akan konsistensi dalam kehidupannya. Yang kedua, tercapainya identitas peran. Kenakalan remaja terjadi karena remaja gagal mencapai masa integrasi yang kedua, yaitu mencapai identitas peran sebagai apa seorang remaja tersebut. Kemudian faktor internal yang kedua adalah kontrol diri yang lemah. Remaja yang tidak bisa mempelajari dan membedakan tingkah laku yang dapat diterima dengan yang tidak dapat diterima akan terseret pada perilaku dalam tanda kutip nakal. Begitupun bagi mereka yang telah mengetahui perbedaan 2 tingkah laku tersebut, namun tidak bisa mengembangkan kontrol diri untuk bertingkah laku sesuai dengan pengetahuannya. Kemudian yang kedua tadi adalah faktor eksternal. Faktor eksternal di sini termasuk juga faktor keluarga. Ada anak yang broken home dari perceraian orang tua, tidak ada komunikasi yang baik antara anggota keluarga, atau perselisihan antara anggota keluarga. Ini bisa memicu perilaku negatif pada remaja. Kemudian yang kedua, faktor eksternalnya, pengaruh kawan sepermainan yang kurang baik. Sebagai orang tua, sepatutnya harus memperhatikan bagaimana pergaulan dari anak kita. Apakah mereka berkawan dengan orang-orang yang membawa perilaku positif atau perilaku negatif, sehingga hal tersebut sering juga menjadi pemicu atau faktor penyebab kenakalan remaja. Yang ketiga, faktor eksternal dari komunitas atau lingkungan tempat tinggal yang kurang baik. Bisa jadi dia tinggal di kawasan atau lingkungan yang kurang mendukung, misalnya tidak ada suasana yang bisa membawa pengaruh positif terhadap anak tersebut. Yang ingin saya perjelas di sini, khususnya situasi di Kota Yogyakarta, maraknya geng-geng sekolah ataupun geng-geng anak remaja yang seringkali memiliki konotasi yang negatif, itu juga merupakan faktor eksternal terjadinya kenakalan remaja. Kenapa saya sebut begitu? Karena ketika seorang anak tidak mendapatkan perhatian yang cukup dari orang tua atau dari orang terdekat, maka yang dicari adalah kawan sepermainan atau kawan yang ada di sekolah. Membawa kita ke faktor selanjutnya, yaitu faktor lainnya. Itu lebih banyak ke reaksi frustasi diri dari remaja tersebut, gangguan berpikir dan intelijensial pada diri remaja. Biasanya ini terjadi ketika terlalu banyak tuntutan dari orang tua. Ketika dituntut untuk bisa nomor 1, kadang terjadi terlalu banyak belajar. Seperti kita ketahui bersama bahwa sesuatu yang berlebihan itu bisa mengakibatkan hal yang tidak baik. Kemudian kurangnya kasih sayang orang tua atau keluarga. Di sini biasanya orang tua yang bekerja, walaupun saya tidak menyebutkan semua orang tua yang bekerja adalah orang yang kurang memberikan kasih sayang kepada anaknya, tapi kebanyakan orang tua yang bekerja lebih fokus untuk bekerja daripada untuk memperhatikan anaknya, sehingga mungkin ini perlu disampaikan lagi kepada orang tua atau wali murid untuk meluangkan waktu setidaknya sehari pada saat pulang kerja. Gunakan quality time atau waktu yang berkualitas dengan anak-anak. Kemudian dampak negatif dari
perkembangan teknologi modern. Seperti kita ketahui bersama, teknologi modern di sini membawa kita pada era media sosial. Media sosial ini sangat amat berperan bagi perkembangan anak. Kita bisa tahu bersama semua berita, baik itu hoax ataupun yang fakta atau hoax, kita semua tercampur menjadi satu dalam media sosial yang kadang anak-anak itu menerimanya mentah-mentah dan menganggap bahwa itu adalah hal yang benar semua. Jadi mereka merasa ingin meniru tindakan yang ada dalam media sosial itu. Kemudian dasar-dasar agama yang kurang. Dasar-dasar agama ini maksud saya bukannya pelajaran agama di sekolah itu kurang, tapi mungkin selain di sekolah, anak juga perlu mendapatkan pelajaran agama di rumah, terutama dari orang tua. Misalnya mengawasi, kalau di agama Islam, mengawasi apakah anaknya sholat 5 waktu, bisa mengaji atau membaca Al-Quran. Itu cukup untuk bisa setidaknya menambah pendidikan agama yang bisa mengacu kepada perilaku anak. Kemudian tidak adanya media penyalur bakat atau hobi. Jadi kadang anak merasa saya menyenangi ini, tapi mungkin orang tua tidak suka. Misalnya ya ini ya, ada anak yang suka main game. Kita tidak tahu sebenarnya anak itu sedang berpikir ingin menjadi seorang desainer game. Itu bisa saja terjadi, tapi kadang orang tua atau orang di sekitarnya tuh mengabaikan keinginan anak tersebut. Kemudian faktor yang lain adalah masalah yang dipendam. Ketika ada masalah, kebanyakan anak-anak mungkin sulit untuk menceritakan kepada orang lain atau kepada orang yang tidak dia percaya, sehingga masalah itu dia pendam dan dia tidak menceritakan. Masalah yang dipendam terlalu lama dan tidak diceritakan bisa menimbulkan perilaku-perilaku anak tersebut menjadi menyimpang. Berikutnya tentang bentuk-bentuk kenakalan remaja. Ada beberapa macam bentuk kenakalan remaja yang bisa kita ketahui bersama, yaitu yang pertama penyalahgunaan narkoba, kemudian yang kedua perilaku seksual sebelum menikah atau seks bebas. Ini biasanya pengaruh dari media sosial yang ketika ataupun sinetron-sinetron yang sudah kadang terlalu vulgar sehingga menyebabkan anak-anak itu menjadi ingin melakukan hal yang belum pantas mereka lakukan. Kemudian perkelahian atau tawuran antar pelajar. Ini biasanya terjadi ketika yaitu saya sebut tadi, anak-anak itu kelebihan energi bergabung dalam sebuah komunitas. Akhirnya mereka mencari kegiatan yang tentunya adalah hal yang negatif, yaitu berupa tawuran antar pelajar supaya mereka tuh mendapatkan kebanggaan gitu, kalau bisa memenangkan dari kelompok lain itu merasa bangga, sehingga disitulah timbul tawuran antar pelajar tersebut. Kemudian kebut-kebutan di jalan raya. Ini juga merupakan hal yang patut kita menjadi perhatian kita bersama, terutama bagi anak-anak yang belum boleh memiliki SIM. Ini sangat rawan ketika mereka belum boleh memiliki SIM, tapi mereka diperbolehkan menggunakan kendaraan bermotor oleh orang tuanya. Kemudian bentuk-bentuk kenakalan remaja yang lainnya yaitu peredaran pornografi di kalangan remaja, baik dalam bentuk gambar, majalah, video, obat-obat perangsang, nafsu seksual, dan alat kontrasepsi. Nah, ini perlu juga dari pihak sekolah mungkin bisa rutin melakukan inspeksi mendadak, sehingga jangan sampai ada biasanya kan kalau anak-anak remaja itu mereka mencari, ya seperti yang saya bilang tadi, ketika mereka ingin mencari jati diri, mereka rasa ingin tahunya tinggi. Jadi apa saja mereka ingin tahu, dan ketika mencoba hal-hal yang seperti ini jangan sampai terjadi pada anak-anak kita misalnya.
Kemudian bentuk lainnya seperti melakukan pengerusakan terhadap fasilitas umum. Nah, ini kebanyakan yang terjadi vandalisme di coret-coret dinding, terutama dinding atau di depan toko. Bentuk lainnya yaitu membentuk kelompok atau geng dengan ciri-ciri dan tindakan yang menyeramkan. Nah, ini tadi seperti saya sudah sampaikan, anak-anak yang berlebihan energi membentuk komunitas yang ingin menunjukkan bahwa mereka itu sangar, mereka itu disegani. Nah, itu tolong diwaspadai lagi agar pihak sekolah lebih perhatian lagi terhadap seluruh anak didiknya. Yang selanjutnya, berpakaian dengan mode yang tidak sesuai dengan keadaan lingkungan. Ini berkaitan dengan mode karena sekarang semuanya ketika di media sosial muncul mode-mode tertentu, kita kadang-kadang anak-anak itu, remaja-remaja itu nggak mau kalah gitu. Kemudian bentuk-bentuk kenakalan remaja yang terakhir, minum minuman keras, membolos sekolah. Nah, ini sangat jangan sampai terjadi di kota Yogyakarta, sehingga kita ini kan, kota Yogyakarta ini kan kota pelajar, kota budaya, sehingga jangan sampai kita membuat predikat tersebut pelan-pelan memudar hanya karena anak-anak sekolahnya banyak yang melakukan kenakalan remaja. Kita sampai pada apa sih peran orang tua dan guru dalam menangani masalah yang terjadi pada remaja. Di sini saya ingin menekankan kepada peran orang tua. Peran orang tua dari anak atau siswa itu menanamkan pola asuh yang baik pada anak sejak dini. Jadi sejak kecil sudah mulai ditanamkan pola asuh yang baik. Kemudian yang kedua, membekali anak dengan dasar moral dan agama. Di setiap wilayah, biasanya di setiap desa atau kampung, biasanya ada musola atau masjid yang menyediakan atau mengadakan yang namanya TPA. Biasanya tempat di mana berkumpulnya sore hari anak-anak untuk mengaji. Kemudian yang ketiga, mengerti komunikasi yang baik dan efektif antara orang tua dan anak. Nah, komunikasi antara orang tua dan anak ini penting. Kadang kita merasa ketika anak sudah besar, semakin sulit berbicara dengan anak kita. Nah, itu jangan sampai terjadi. Sehingga kita harus memikirkan bagaimana cara sehingga tiap hari itu harus ada komunikasi yang terjalin dengan baik. Kemudian menjalin kerjasama yang baik dengan guru. Biasanya di sekolah-sekolah itu ada grup orang tua atau wali murid. Nah, ketika ada itu harus sebisa mungkin selalu koordinasi dengan guru atau wali murid terkait dengan perkembangan anak, sehingga jangan sampai adanya kecolongan atau tidak tahu ketika anaknya tiba-tiba terlibat dalam suatu hal yang negatif. Yang terakhir, menjadi tokoh panutan bagi anak, baik dalam perilaku maupun dalam hal menjaga lingkungan yang sehat. Sebagai pribadi, insan manusia, tentunya semakin hari kita harus berkeinginan untuk menjadi manusia yang lebih baik lagi. Itu karena apa? Karena kita merupakan panutan bagi anak-anak kita. Bapak, Ibu guru dan anak-anakku yang berbahagia, tibalah pada kesimpulan, atau dalam halnya di sini saya ingin menyampaikan juga upaya penanggulangan kenakalan remaja yang telah dilaksanakan oleh kepolisian, yaitu upaya-upaya preventif yang dilakukan oleh personil dari kepolisian, terutama dari Satuan Pembinaan Masyarakat atau Satbinmas, yaitu Satbinmas dan Satsabara melaksanakan patroli di tempat-tempat rawan kenakalan remaja, melakukan penyuluhan-penyuluhan ke sekolah. Saya yakin ini sudah dulu ya, walaupun sekarang sangat dibatasi kegiatan untuk kerumunan dan memberikan penyuluhan, namun seperti sekarang ini secara tidak langsung saya melakukan penyuluhan kepada Bapak Ibu dan anak-anak semua, sehingga kemudian yang upaya yang selanjutnya, penempatan Babin Kamtibmas. Saya yakin di sekolah-sekolah semuanya sudah tahu siapa babin yang ada di situ dan sudah kenal. Kemudian koordinasi dengan pihak terkait, yaitu dalam hal
Balai Bikmen atau Komisi Perlindungan Anak. Kemudian ada juga himbauan Kamtibmas kepada masyarakat. Kenapa di sini saya sebut himbauan Kamtibmas kepada masyarakat, yaitu jangan sampai masyarakat itu menjadi penyebab atau tidak mengetahui adanya kenakalan remaja yang ada di wilayahnya, sehingga kita selalu mengingatkan juga kepada masyarakat sekitar untuk peduli terhadap adanya remaja-remaja yang di wilayah mereka. Di sini juga ada upaya represif, yaitu pada saat ada kejadian terkait dengan kenakalan remaja, yaitu pengrusakan atau penganiayaan, itu lebih banyak, terutama kalau pelakunya adalah anak di bawah umur, lebih banyak diselesaikan secara kekeluargaan. Dikarenakan program Kapolri saat ini yaitu presisi, kita mengutamakan restoratif justice, sehingga penyelesaian semua perkara diutamakan adalah dengan kekeluargaan. Terutama jika anak di bawah umur, mereka terlindungi oleh undang-undang perlindungan anak, sehingga mereka belum bisa berhadapan dengan hukum, atau mereka walaupun ada pembinaan yang telah dilakukan namun belum bisa diperkarakan. Untuk hal tersebut juga kita kerjasama dengan Komisi Perlindungan Anak, dan seperti dinas sosial atau untuk rehabilitasi pada kasus-kasus narkoba, rehabilitasi juga diperlukan. Untuk itu saya ingin mengingatkan sekali lagi kepada bahwa kenakalan remaja ini adalah tanggung jawab kita semua, tidak hanya individu dan remaja itu sendiri, tapi orang di sekitarnya seperti orang tua, guru, dan masyarakat sekitar. Semuanya mampu berperan untuk meminimalisir terjadinya kejadian tentang kenakalan remaja. Oleh karena itu, saya menghimbau kepada seluruh guru dan seluruh anak-anakku, siswa SMA dan SMK di seluruh Yogyakarta, mari tumbuhkan kesadaran diri kita. Menjadi benar itu keren, menjadi benar taat peraturan itu keren, bukan so idealis ya. So idealis itu ketika orang mengatakan kamu so idealis, jangan merasa kemudian terus Anda jadi tidak mau melakukan hal tersebut. Namun tunjukkanlah bahwa diri Anda itu berbeda. Diri Anda bisa menjadi apapun yang Anda inginkan. Sehingga kejarlah cita-cita Anda dengan hal yang positif. Jangan melakukan hal-hal yang negatif yang bisa mempermalukan nama sekolah dan nama keluarga. Di sini saya, Kompol Indonesia, mengakhiri arahan saya. Semoga apa yang saya sampaikan bisa menjadi bermanfaat dan menjadi renungan bagi kita semua untuk menyadari bahwa kenakalan remaja itu bisa dicegah dan dari sedini mungkin, sehingga dengan tidak adanya kenakalan remaja, kota Yogyakarta bisa menjadi lebih maju dan lebih hebat dalam hal kota pelajar dan kota budaya. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf jika ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.